Jadi entah kita hidup atau mati melewati pandemi ini yang kita tidak tahu kapan selesai. Tapi saya mau bilang begini, kita nggak usah takut. Nggak usah takut bukan berarti sembrono. Nggak usah pakai masker kalau keluar gitu. Bukan berarti sembrono, saudara. Nggak usah takut itu bukan berarti nggak jaga kesehatan. Tetapi nggak usah takut itu berarti kita percaya bahwa selama kita berkenan kepada Tuhan, kita aman dalam lindungannya. Amin. Selama kita berkenan kepada Tuhan, mau mati hari ini karena COVID atau tidak, mau mati hari ini karena penyakit yang lain, mau mati hari ini karena apapun, kita tetap aman dalam lindungannya. Sebab kita tahu kita berkenan kepadanya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah melawat kita. Saya akan berikan 3 pesan Natal sekaligus pesan akhir tahun. Sebab nanti kita tidak ada ibadah akhir tahun, kita langsung ibadah di awal tahun nanti. Mari lihat apa yang sudah saya persiapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Dan hari ini pas minggu ke-44 kita ibadah online. Saya melihat di playlist YouTube ibadah online, ini adalah ibadah yang ke-44. Dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur jemaat semua dalam lindungan Tuhan yang kita layani. Gak sedikit yang berubah, saudara. Lingkungan anak yang berubah karena mereka harus sekolah online. Dan anak-anak kecil yang belum sekolah tidak bisa bermain di luar dengan bebas. Dan mereka terbatas untuk jalan-jalan dan bersosialisasi. Bahkan cara kita bersosialisasi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang biasa kita lakukan, itu sudah berubah. Kita harus menerapkan protokol dan lain-lain. Dan kadang-kadang ada sedikit curiga bila bertemu dengan seseorang. Itulah yang terjadi selama pandemi. Bahkan model pelayanan gerejawi, pastoral juga berubah. Sedapat mungkin gembala tidak kontak dengan jemaat, jemaat juga tidak kontak dengan gembala, dan jemaat lain dengan jemaat lainnya tidak kontak sedapat mungkin. Jadi ini model pelayanan yang kemudian berubah dari offline menjadi serba digital, dan semua gereja terutama di perkotaan hampir semua dipaksa untuk melakukan pelayanan offline maupun online. Jadi ada model pelayanan yang berubah, saudara. Info yang kita dengar, virus corona terus bermutasi. Ada beberapa varian baru yang telah ditemukan di Inggris dan mungkin ada di Indonesia. Kita belum dapat info akurat yang pasti. Kita masih tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai, saudara-saudara. Maka berdoa dan berjaga-jaga selalu merupakan pesan singkat yang terbaik dalam situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi selama di bumi ini. Nahum 1 ayat 7 firman Tuhan mengatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dalam terjemahan The Message, God is good, a hiding place in tough times. He recognizes and welcomes anyone looking for help. Tuhan itu baik, tempat persembunyian di masa-masa sulit. Dia mengenali dan menyambut siapapun yang mencari bantuan. Pada siapakah kita mencari bantuan? Kalau kita membaca Mazmur Daud, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Dan kitab Nahum ini mengingatkan kita, Tuhan itu tempat pengungsian kita, saudara. Itu sebabnya Natal mengingatkan kita bahwa Allah telah melawat umatnya. Kalau kita membaca kisah pranatal setelah Yohanes Pembaptis lahir, Zakaria, ayah dari Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus, lalu menaikkan pujian nubuatan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 68, firman Tuhan katakan gini, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya
dan membawa kelepasan baginya. Dalam rangka apa Zakaria menulis ini, atau dalam Zakaria mengucapkan ini, maksud saya karena dia tahu anaknya ini adalah pelayan yang dipersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Mesias. Itu sebabnya dia mengatakan ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Perhatikan, jadi dia belum membicarakan anaknya Yohanes Pembaptis yang lahir, dia belum bicarakan itu. Yang dia bicarakan adalah Mesias yang akan datang, yang didahului oleh anaknya yang lahir ini. Jadi ia melepaskan umatnya, Allah melawat umatnya, itu bukan Yohanes yang dijanjikan itu, tetapi Mesias yang dijanjikan. Tetapi memang Yohanes mempersiapkan kedatangan Mesias itu. Jadi itu sebabnya di ayat 69 Zakaria yang penuh Roh Kudus mengatakan ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud. Itu jelas bukan anaknya yang dilahirkan itu oleh istrinya yang sudah tua Elisabeth, bukan Yohanes Pembaptisnya, tetapi sesuatu yang akan datang setelah Yohanes Pembaptis. Tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, baru dia bicarain anaknya. Ya kan? Jadi kalau saudara lihat ceritanya, Zakaria itu waktu anaknya lahir, dia dipenuhi Roh Kudus. Pujian yang pertama dia naikkan itu bukan soal anaknya, tapi soal yang akan datang setelah anaknya. Setelah dia bicarakan yang akan datang setelah anaknya, baru dia membicarakan anaknya yang lahir ini. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, dan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membahas kata melawat. Allah melawat umatnya. Kalau kita lihat dalam teks Yunaninya, kata melawat, Allah melawat di situ adalah episkeptomai. Episkeptomai yang bisa berarti to go to see, pergi untuk melihat, yang bisa berarti juga to visit, mengunjungi, to inspect, memeriksa, mengamati. Biasa ada istilah inspeksi mendadak, pemeriksaan mendadak tanpa informasi sebelumnya. Biasa dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di atas untuk menginspeksi pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Kalau dalam penggunaannya di Alkitab, kata episkeptomai itu bisa berarti kunjungan belas kasihan. Itu yang ada di Lukas 1 ayat 68 dan 78. Tetapi juga bisa berarti kunjungan untuk menghukum. Itulah episkeptomai, saudara. Nah, menarik saudara-saudara, lawan kata dari episkeptomai, lantano, yang bisa berarti melupakan dengan sengaja, forget willfully, melupakan dengan sengaja, lantano lawan katanya. Lalu ada juga epilantanomai, yang bisa berarti melupakan, forget, mengabaikan, membiarkan, neglect. Ketika Alkitab katakan Allah melawat umatnya, berarti Allah mengunjungi umatnya.
Dan ketika Allah mengunjungi umatnya, itu berarti Allah tidak melupakan umatnya. Sebab lawan kata dari melawat itu adalah lantano, melupakan dengan sengaja. Jadi pesan pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah Natal itu adalah bukti Allah telah visit. Natal itu adalah bukti Allah telah mengunjungi atau melawat kita. Ia nggak abaikan kita, amin. Ia nggak biarkan kita. Ia nggak bakal lupakan kita dengan sengaja. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mengingat kita. Itu pesan pertama yang saya mau sampaikan, saudara. Kalau kita lihat Yesaya 9 ayat yang kelima atau ayat yang keenam dalam bahasa Inggris. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris King James-nya, seperti ini, saudara. For unto us a child is born, unto us a son is given. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God. Nah, dan selanjutnya itu bagus lagunya, seperti yang dinyanyikan di awal tadi, saudara. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah dikaruniakan. Menarik sekali, saudara ya. Jadi perhatikan ini. As a child he was born, but as a son he was given. Sebagai seorang anak kecil, Yesus itu dilahirkan. Tetapi sebagai seorang putra, dia diberikan. Kita bisa memandang ini dari dua perspektif. Ini seorang putra diberikan bisa kita pandang dari perspektif praeksistensinya atau keberadaan sebelum Natalnya, bahwa dia adalah pribadi Allah anak yang bersama dengan Bapa sejak pada mulanya. Dan pribadi anak yang bersama dengan Bapa sejak pada mulanya ini diberikan as a son, sebagai seorang putra yang diberikan untuk dunia ini. Tetapi as a child dia baru ada eksistensinya secara menyentuh bumi itu di kota Bethlehem. Dalam hal ini saya mau bilang, Allah Bapa nggak lupain kita. Putra tunggalnya diberikan untuk kita. Anaknya yang satu-satunya itu diberikan untuk selamatin kita. Itulah Allah melawat umatnya. Dia nggak lupain kita, saudara. Kenapa ada peristiwa Natal? Untuk kasih tahu kepada dunia ini bahwa Allah tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Bahwa dia mengingat kita. Dan karena dia mengingat kita lah, maka anaknya satu-satunya diberikan untuk selamatkan kita. Itulah maksud dari pujian Zakaria, Allah telah melawat umatnya. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, karena kita biasa baca dalam terjemahan biasa, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya. Mari saudara coba hayati ya. Bukan hanya sekedar biasa, tapi menghayati sehingga dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya. Sudah anaknya yang satu-satunya pula. Kalau cuma barang, misalnya gadget, tapi yang satu-satunya masih mungkin gak apa-apa dikasih. Ini anaknya. Kalau pakai bahasanya manusia, darah dagingnya. Tapi ini kan roh. Bapa roh, anak roh. Tapi dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dalam tanda kutip, darah dagingnya sendiri. Sehingga dia menyerahkan anak yang satu-satunya itu, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya. Dalam terjemahan The Message, saya berikan terjemahan supaya saudara dapat perspektif yang lebih luas. Begini, this is how much God loved the world. Inilah betapa Tuhan sangat mencintai dunia. He gave His Son, His one and only Son. Dia memberikan anaknya, satu-satunya anaknya.
Inilah alasannya. Kenapa dia berikan anaknya satu-satunya? Alasannya apa? Alasannya supaya tidak ada yang perlu dihancurkan dengan percaya kepada anaknya itu. Setiap orang dapat memiliki kehidupan yang kekal dan abadi. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Roma, ayat yang sangat luar biasa. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anaknya sendiri tidak disayangkan, melainkan diserahkannya untuk kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini, saudara. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Jadi ketika Allah melawat kita, dia mengunjungi kita, kunjungannya adalah kunjungan belas kasihan, mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk kita. Dan kalau yang paling berharga dikorbankan untuk kita, masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu yang lainnya untuk kita? Kalau kita baca dalam terjemahan The Message begini, saudara. Saya langsung baca bahasa Indonesianya saja. Jika Tuhan tidak ragu-ragu mempertaruhkan segalanya untuk kita, merangkul kondisi kita dan mengekspos dirinya pada yang terburuk, itu bisa diterjemahkan gitu, and exposing himself to the worst, mengekspos atau menunjukkan dirinya pada yang paling rugi, bisa diterjemahkan gitu juga, pada yang terburuk, pada yang paling rugi, dengan mengirimkan putranya sendiri. Kalau yang paling merugikan dirinya saja dia berikan, yaitu putranya, adakah hal lain yang tidak akan dia lakukan dengan senang dan bebas untuk kita? Jadi saudara-saudara, pada perspektif tertentu dan dalam konteks tertentu saya mau katakan begini. Kalau yang paling merugikan dirinya sendiri saja Bapa lakukan untuk nyelamatin kita, apalagi yang lain? Kalau yang merugikan sorga saja diberikan untuk keselamatan manusia yang ada di bumi, apalagi yang lain? Itu maksudnya Roma 8 ayat 32 itu, saudara. Jadi kalau saudara tanya, sorga itu maha kaya, apakah yang bisa merugikan sorga? Yang bisa merugikan sorga adalah ketika dia memberikan putra tunggalnya untuk manusia. Artinya itu sesuatu yang sangat berharga. Ini sebuah ungkapan, saudara, ya. Tentu sorga tidak pernah rugi, tapi sebuah ungkapan bahwa anaknya itu begitu berharga, sehingga kalau Bapa bisa menempatkan dirinya pada kondisi yang terburuk, dalam hal ini kondisi yang paling rugi dari semua yang saya bisa berikan. Kalau saya berikan ini, saya sangat rugi. Kalau saudara dagang toh, barang-barang ini, saudara, ya, saudara punya barang-barang ini, saudara bisa tahu barang mana yang paling mahal, yang paling berharga, yang kalau saudara lepas, saudara rugi. Kalau saudara punya saham, punya banyak harta, saudara paling tahu surat mana yang paling bisa membuat saudara rugi. Dan kalau saudara lepas itu, habislah semua harta benda saudara. Nah, itulah yang bisa kita rasakan ketika Bapa memberikan putra tunggalnya. Sesuatu yang ketika dia berikan itu sangat merugikan, tetapi dia berikan untuk kepentingan kita. Kalau misalnya ini Ibu Tonik disuruh pilih nyawa anaknya atau seluruh harta yang dia miliki, saya percaya dia akan pilih nyawa anaknya. Kalau Pak Rahman di rumah disuruh pilih nyawa Mario atau harta benda, semua harta benda, tabungan, aset yang dimiliki, saya percaya Pak Rahman akan pilih Mario. Kalau Pak Dolok di rumah disuruh pilih Elois atau seluruh harta benda, aset, tabungan yang dimiliki, saya percaya Pak Dolok akan pilih Elois. Sebab itu sesuatu yang sangat berharga. Apa artinya semua harta benda yang dimiliki, tetapi kalau anak kesayangan itu nyawanya melayang? Jadi apapun pasti akan kita korbankan, saudara, untuk sesuatu yang sangat berharga. Nah, mari coba kita refleksikan ini kepada Bapa di sorga.
ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, ketika dia datang mengunjungi kita, dia melawat kita, ada sesuatu yang dia berikan yang dalam tanda kutip merugikan dirinya, tetapi itu dia lakukan untuk kepentingan kita. Jadi kalau yang paling merugikan Bapa saja diberikan, apalagi yang lain. So untuk apa kita meragukan dia? Tidak perlu kita meragukannya, saudara. Jadi Natal adalah bukti Allah telah mengunjungi kita umatnya. Ia nggak abaikan kita, amin. Ia nggak biarkan kita, ia nggak bakal lupakan kita dengan sengaja. Jadi pertanyaannya, kalau Tuhan tepati janjinya mengingat kita, nggak abaikan kita, bahkan dia berikan putra tunggalnya untuk kita, pertanyaan kita begini, apakah segalanya jadi mudah? Jawabannya tidak. Kalau saudara perhatikan nyanyian pujian Zakaria dan Maria, tidak mudah untuk mereka ketika Allah tepati janjinya kepada Israel melalui hidup mereka. Tidak mudah jalan hidup mereka, saudara. Pujian Zakaria, perhatikan, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, Lukas 1 ayat 72. Dan ia mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Jadi kenapa Allah berikan kepada Zakaria itu Yohanes Pembaptis anaknya, untuk menggenapi janji Allah kepada bangsa Israel, mempersiapkan Mesias. Jadi Yohanes itu tugasnya mempersiapkan Mesias datang. Dan itu semua untuk menggenapi janji Allah, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Itu pujian Zakaria. Allah menepati janjinya. Tapi apakah berarti semuanya mudah? Tidak. Bahkan kita lihat Maria, nyanyian pujian Maria. Ketika dia dapat kabar dari malaikat Gabriel, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia mengunjungi saudarinya Elisabeth. Dan ada pujian yang keluar dari dalam diri Maria. Lalu kata Maria di Lukas 1 ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat 54 kita lompat, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Kenapa Allah melawat umatnya? Karena dia mengingat umatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi yang kedua yang saya mau sampaikan di pesan Natal ini adalah, kalau Tuhan melawat kita, menepati janjinya mengingat kita. Kalau Tuhan gak abaikan kita, kalau Tuhan gak biarkan kita, bahkan yang terbaik dia berikan untuk kita, itu tidak berarti segalanya jadi mudah. Jangan salah, saudara. Tidak berarti segalanya jadi mudah. Maria dan Yusuf harus nomaden, pindah dari Bethlehem, pindah ke Mesir karena takut dibunuh Herodes. Tidak sanggupkah Bapa menjaga Yusuf untuk tetap tinggal di Bethlehem? Dengan perlindungan yang ajaib, malaikat bisa melindungi dari pasukan Herodes yang mencari anak-anak di Bethlehem. Kurang kuasa apakah Bapa itu melindungi anak tunggalnya ini? Kenapa harus lari ke Mesir? Lalu pindah lagi ke Nazaret. Tidak mudah bagi Maria untuk menjalani ini sebagai seorang wanita. Dia harus menjalani ini demi penggenapan janji Allah kepada Israel melalui dirinya. Bahkan Maria itu adalah saksi hidup yang melihat Tuhan Yesus dari lahir sampai naik ke sorga. Saudara, bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya lahir dan melihat anaknya disalibkan. Padahal dia tahu anaknya itu bisa panggil malaikat sorga untuk selamatin dia. Maria sudah melihat banyak keajaiban pasti yang Yesus lakukan. Jadi betapa menderitanya hati seorang ibu ketika dia dipakai Tuhan menjadi alatnya menggenapi janjinya. Jadi itu nggak mudah bagi Maria. Pertanyaannya, apakah Allah Bapa di sorga mengabaikan Maria? Tidak. Tapi apakah hidup Maria jadi lebih mudah ketika Allah melawat dia, melawat Israel melalui dirinya dengan melahirkan Mesias? Apakah hidupnya jadi lebih mudah? Jawabannya tidak. Hidupnya jadi bahkan sulit, saudara. Jadi jelas kalau Tuhan menepati janjinya dan gak abaikan kita, itu tidak berarti segalanya jadi lebih mudah, saudara. Itulah pesan kedua yang saya mau sampaikan. Itu sebabnya juga dalam doktrin keselamatan kita juga bisa mengerti
Kalau Allah sudah mengaruniakan Yesus kepada kita, apakah hidup kita jadi lebih mudah? Apakah kita berarti ongkang-ongkang kaki saja lalu tidak mau berusaha hidup di dalam kebenaran? Tidak seperti itu. Kalau Allah menebus kita, kalau Tuhan Yesus menebus kita, tidak berarti segalanya jadi lebih mudah. Itu sebabnya yang ketiga kita mesti mengerti, saudara. Saat Allah inspeksi, saat Allah melawat tadi itu bisa berarti inspeksi. Saat Allah inspeksi hidup kita, saat Allah memeriksa kehidupan kita, kehidupan yang berkenan menjadi tuntutannya. Kalau misalnya seorang pejabat tinggi TNI tiba-tiba inspeksi kepada pasukan yang ada di bawahnya, yang akan diperiksa biasa dalam barisan seragamnya, kelengkapannya, dan lain-lain. Prosedurnya apakah tetap ditaati, dilakukan, dan lain-lain. Itu biasanya yang dilakukan dalam inspeksi mendadak. Dan saya mau kasih tahu, ketika Allah melawat kita, ketika Allah inspeksi hidup kita, yang dituntut adalah kehidupan yang berkenan kepadanya. Itulah yang akan Allah tuntut bila kita diinspeksi olehnya, bila kita dilawat olehnya. Jadi bukan berarti Allah melawat umatnya mengorbankan anaknya yang tunggal, lalu semua selamat begitu saja. Tidak. Ada tuntutan untuk hidup berkenan kepadanya, untuk hidup di dalam kebenarannya, untuk menyenangkan hatinya, untuk menjadi seperti putra tunggalnya. Itulah pengajaran keselamatan yang benar, saudara. Saat Allah inspeksi hidup kita, kehidupan yang berkenan menjadi tuntutannya. Tadi saya katakan kata melawat itu dalam bahasa Yunaninya episkeptomai, yang selain berarti kunjungan belas kasihan, juga bisa berarti kunjungan untuk menghukum. Dan itu digunakan dalam Septuaginta, perjanjian lama berbahasa Yunani, di Mazmur 89 ayat 32. Kita bisa lihat ayatnya. Dikatakan gini, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Dalam terjemahan King James, then will I visit their transgression. Ketika aku mengunjungi pelanggaran mereka, maksudnya mengunjungi untuk menghukum. Yang bisa kemudian diterjemahkan, ketika aku membalas, maka aku akan membalas pelanggaran mereka. Allah melawat umatnya itu bisa dua hal, melawat dalam belas kasihan atau melawat dengan kunjungan untuk menghukum orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Dari sini kita mengerti kunjungan Bapa ke bumi lewat anaknya adalah kunjungan belas kasihan. Kunjungan itu membawa damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Perhatikan, kunjungan Bapa itu membawa anaknya ke bumi, ya. Kunjungan Bapa ke bumi lewat anak tunggalnya, maksud saya adalah kunjungan belas kasihan. Dan kunjungan itu membawa damai sejahtera, enggak bagi semua orang. Alkitab catat enggak bagi semua orang. Kristus memang menebus semua manusia, tapi damai sejahtera tidak diberikan kepada semua orang. Damai sejahtera hanya bagi orang yang berkenan kepadanya. Itulah sebabnya dalam pujian malaikat di hadapan para gembala di Efrata saat itu, Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Kristus sudah dewasa dalam pelayanannya, dia berkata, jangan kamu pikir aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. No, bertentangan enggak dengan perkataan malaikat? Enggak bertentangan. Aku datang membawa pedang bagi orang-orang yang enggak berkenan kepadaku. Itu maksud Tuhan Yesus. Tapi aku datang membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepada Bapa. Dalam Lukas pasal 2 ayat 14 terjemahan sederhana Indonesia yang saya sering berikan kepada saudara. Kemuliaan bagi Allah di tingkat sorga yang tertinggi, dan hendaklah setiap orang yang berkenan, bukan semua orang, yang berkenan kepadanya di dunia ini merasa tenang dalam perlindungannya. Saudara perhatikan, yang berkenan, yang tenang, yang berkenan. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Pandemi belum juga berlalu. Entah kita hidup melewati pandemi ini atau mati karena virus COVID-19. Tentu kita berharap kita hidup sampai Tuhan datang, amin.
Jadi entah kita hidup atau mati melewati pandemi ini yang kita tidak tahu kapan selesai. Tapi saya mau bilang begini, kita nggak usah takut. Nggak usah takut bukan berarti sembrono. Nggak usah pakai masker kalau keluar gitu. Bukan berarti sembrono, saudara. Nggak usah takut itu bukan berarti nggak jaga kesehatan. Tetapi nggak usah takut itu berarti kita percaya bahwa selama kita berkenan kepada Tuhan, kita aman dalam lindungannya. Amin. Selama kita berkenan kepada Tuhan, mau mati hari ini karena COVID atau tidak, mau mati hari ini karena penyakit yang lain, mau mati hari ini karena apapun, kita tetap aman dalam lindungannya. Sebab kita tahu kita berkenan kepadanya. Itu yang dimaksud tidak usah takut. Bukan berarti sembrono dan nggak jaga kesehatan. Tapi nggak usah takut berarti kita percaya selama kita berkenan kepada Tuhan, kita dapat merasa tenang di dalam perlindungannya. Kalau kita baca Lukas 2 ayat 14, terjemahan The Message, Glory to God in the heavenly heights, peace to all men and women on earth who please Him. Kemuliaan bagi Tuhan di ketinggian sorgawi. Damai sejahtera bagi semua pria dan wanita di bumi yang menyenangkan Dia. Yang menyenangkan Dia. Bukan semua manusia, tapi semua pria dan wanita yang menyenangkan Dia. Kalau kita lihat dari perspektif kitab Wahyu, Wahyu 16 ayat 15, firman Tuhan katakan gini, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara? Dihubungkan dengan soal Allah melawat umatnya. Yang bisa kita pelajari ini, saat Tuhan inspeksi mendadak hidup kita, yang dikalimatkan di situ, lihatlah aku datang seperti pencuri. Seperti inspeksi mendadak, tiba-tiba datang. Aku datang seperti pencuri. Jadi saat Tuhan inspeksi mendadak hidup kita, apa yang dituntut? Yang Ia akan lihat adalah pakaian rohani kita. Itulah kehidupan yang berkenan kepadanya. Itulah yang dikalimatkan, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Jadi ketika Allah inspeksi hidup kita, yang akan dituntut adalah kehidupan yang berkenan kepadanya. Saya akan review apa pesan Natal yang pertama dan mengakhiri tahun baru ini. Yang pertama adalah Natal itu bukti Allah telah visit, mengunjungi atau melawat kita. Ia nggak abaikan kita, Ia nggak biarkan kita, Ia nggak bakal lupain kita dengan sengaja. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan mengingat kita. Yang kedua, kalau Tuhan melawat kita, menepati janjinya, mengingat kita, nggak abaikan kita, nggak biarkan kita, kita mesti ngerti bahwa tidak berarti semuanya jadi lebih mudah. Gak berarti tiba-tiba kita banyak uang, gak berarti kita tiba-tiba semua lolos dari COVID, enggak. Kalau orang kena penyakit COVID bukan berarti Tuhan gak lindungi, bukan. Tidak semuanya berarti mudah. Maria pun tetap harus menyingkir ke Mesir bersama Yusuf. Apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Kalau Tuhan melawati kita tidak berarti segalanya jadi lebih mudah, saudara. Itu sebabnya kita tidak usah takut. Tetapi tidak berarti kita sembrono, tidak berarti kita tidak jaga kesehatan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita aman dalam perlindungannya, baik mati maupun hidup. Itu sebabnya saat Allah inspeksi hidup kita, pesan Natal yang ketiga ini, yang dituntut dari kehidupan kita waktu kita diinspeksi adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Pastikan kita terus berpakaian secara rohani, dan apapun yang akan kita hadapi di dunia ini, terjadilah menurut kehendak Tuhan. Dan percayalah apapun yang terjadi, kita tetap aman dalam perlindungannya selama kita berkenan kepada Tuhan. Allah melawat kita. Mari kita berdoa.